Salam peserta didik di mana saja Anda berada, teristimewa peserta didik yang belajar dari rumah. Pada pagi yang indah ini, saya mengajak kita semua untuk kita sama-sama mendengarkan dan membaca sebagian kecil daripada firman Tuhan untuk memulai minggu kerja kita yang baru ini. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya mengajak kita semua, terlebih khusus peserta didik yang belajar dari rumah, untuk menyiapkan waktu sedikit untuk kita sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, silakan siapkan Alkitab dan juga mungkin HP ya, karena sekarang ada HP elektronik. Oke, baik, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Matius 21 ayat 19 sampai 20. Sekali lagi, Matius 21 ayat 19 sampai 20. Dengan judul Yesus mengutuk pohon ara. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan ketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Demikian jauh firman Tuhan yang datang kepada kita di pagi yang indah ini. Yang dikatakan bahagia adalah kita semua yang mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan ini, dan juga mampu mengamalkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anak-anak didik yang dikasih Tuhan, adapun tema dari bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu berbuat baik tidak mengenal musim. Sekali lagi, berbuat baik tidak mengenal musim. Anak-anak didik yang saya kasihi dalam Kristus, kalau kita simak secara baik bacaan tadi, bahwa ternyata Yesus mengutuk pohon ara. Kalau kita lihat ya latar belakang tadi, Yesus mengutuk pohon ara, yaitu Yesus saat itu ya dikisahkan bahwa Yesus itu lapar sebenarnya ya, jadi pergi mencari buah pohon ara untuk dimakan. Ternyata setelah sampai di situ, apa yang terjadi saudara sekalian? Ternyata pohon ara itu tidak mempunyai buah, hanya ada daun-daun. Nah, lalu saat itu juga Yesus langsung mengutuk pohon ara itu, dan di saat itu juga pohon itu tiba-tiba kering ya. Dikatakan di situ sekonyong-konyong menjadi kering. Murid-murid juga saat itu kaget. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Yesus mengutuk pohon ara? Padahal saat itu ya bukan musim buah pohon ara. Kalau kita lihat dalam Markus 11 ayat 13 ya, kita baca sama-sama. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Bapak Ibu peserta didik yang dikasih Tuhan, kalau kita simak saat itu memang bukan musim buah pohon ara. Seperti yang disampaikan oleh Markus tadi ya, bahwa memang bukan musim buah ara. Toh tetap juga Yesus mengutuk pohon ara itu, dan saat itu juga pohon ara itu menjadi kering. Mengapa demikian Bapak Ibu? Yesus tidak dapat menemukan buah pohon ara. Lalu mengapa Yesus tetap mengutuk pohon yang tidak bersalah itu?
pasti saudara dan saya juga akan bertanya-tanya, why? Anak-anak didik yang saya kasihi, dalam kasus ini Kristus ingin memberikan pelajaran dan pesan kepada para murid dan juga kepada kita, bahwa orang-orang tidak dapat diselamatkan hanya dengan berdaun saja. Seperti pohon ara itu ya, hanya berdaun saja. Artinya, ketika kita hanya memiliki kata-kata kebenaran, tetapi tanpa buah, yaitu perbuatan-perbuatan baik, sehingga harus perbuatan-perbuatan baik, maka kita akan dibuang dan dilempar ke dalam api. Seperti tadi, kalau pohon ara itu langsung dikutuk ya, langsung kering. Yang berikut juga, anak-anak didik yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat ya secara harfiah, maka kita tidak akan mengerti apapun dari bacaan tadi. Karena memang secara alami pohon ara tersebut belum berbuah, dan saat itu juga bukan musimnya. Dan oleh karena itu, pohon itu tidak dapat disalahkan ya. Kalau kita melihat lebih lanjut, kita dapat mengatakan bahwa perbuatan Yesus yang menunjukkan kuasa atas alam adalah untuk kepentingan para murid, sehingga para murid mengerti akan identitas Kristus dengan lebih baik. Jadi Yesus langsung ya mengutuk pohon ara itu dan langsung kering. Ini sebenarnya juga Yesus mau menunjukkan bahwa Yesus itu berkuasa atas alam. Yang berikut, dalam kejadian tadi itu, Yesus mengutuk pohon ara. Sebenarnya Kristus ingin menegaskan tentang orang-orang yang mendapatkan hukuman karena tidak memberikan buah-buah yang baik. Ya. Karena tidak memberikan buah-buah yang baik, maka orang-orang itu akan mendapatkan hukuman. Seperti dalam Lukas 13 ya, ayat 6 sampai 9. Itu kalau kita baca sama-sama. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukan buahnya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Seperti itu ya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, dan anak-anak didik yang belajar dari rumah, renungan yang disampaikan ini atau bacaan yang kita dengarkan dan kita baca bersama ini, apa artinya dalam kehidupan kita? Atau apa artinya bagi kita sekarang ini? Di zaman seperti sekarang ini, apa artinya? Bapak, Ibu, dan anak-anak didik yang saya kasihi, ini berarti kejadian ini dapat memacu kita semua sebagai murid Kristus untuk dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Kita yang telah diberi berbagai talenta dan kemampuan oleh Kristus harus mampu mengamalkan dan menerapkannya demi memuliakan nama Tuhan. Kita sebagai pengikut Kristus dituntut untuk lebih menghasilkan buah-buah kebaikan yang berlimpah. Dan kebaikan kita itu tidak mengenal musim atau waktu. Atau dengan kata lain, kita harus menghasilkan buah-buah kebaikan sepanjang hidup kita atau seumur hidup kita. Kita harus menghasilkan buah-buah kebaikan sehingga kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Demikian
firman Tuhan untuk kita semua. Amin buat kita semua. Salam.